Alhamdulillah. Nanti kita mulai saja. Kemudian Pak Andri dengan Ibu Septi dan Ibu Yunansi kita tunggu dalam sementara kegiatan yang kita sudah mulai laksanakan. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sehat-sehat semua setelah seharian mungkin melaksanakan kegiatan hari ulang tahun dari PGRI dan Hari Guru Nasional di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan di sekolah masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kegiatan kita hari ini kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah Ibu Yunangsi sudah masuk, Ibu Ana juga sudah masuk, tinggal Pak Ketua ya, Pak Andri. Baik Bapak dan Ibu, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan rukol ini, ruang kolaborasi sesi praktek di modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Permohonan maaf dari saya dengan terpaksa jadwal kita undur sampai malam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak terganggu karena memang kegiatan Bapak dan Ibu juga hari ini full dengan PGRI, sehingga dengan terpaksa kita harus menyesuaikan dengan kegiatan Bapak dan Ibu. Yang mestinya sesuai jadwal kita sore kita lakukan, tapi Bapak dan Ibu masih ada kegiatan PGRI. Selanjutnya saya mohon izin untuk menampilkan PowerPoint saya. Sudah kelihatan ya? Ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk kita hari ini atau malam ini masuk di sesi 2 tentang praktek coaching. Kalau di sesi 1, Bapak dan Ibu melakukan latihan. Nah, latihan itu bedanya dengan praktek sebenarnya sama, cuma bedanya yang malam ini Bapak dan Ibu akan mengunggahnya ke LMS ya. Jadi kalau di sesi latihan Bapak dan Ibu hanya sekedar melakukan saja. Dan ini diusahakan malam itu Bapak dan Ibu melakukan praktek seperti sudah ada di LMS untuk penilaian. Nah, ini harapannya. Kemudian untuk durasi ini hanya 2 jam, hanya 1,5 jam atau kita akan sesuai jadwal karena 19.00 berarti 20.30 akan selesai. Oleh karenanya kalau di sesi latihan Bapak dan Ibu waktunya 30
60 menit sesi latihan, maka di sini hanya 30 menit. Artinya masing-masing CGP maksimalnya itu 15, itu maksimal. Kalaupun hanya 10 menit itu tidak apa-apa. Jadi kalau maksimalnya 15 menit untuk sesi praktek, ya, sesi praktek. Nanti kalau sudah masuk di BOR, karena waktu Bapak dan Ibu masuk di BOR itu hanya 30 menit. Jadi kalau begitu 30 menit Bapak dan Ibu harus masuk kembali ke room utama. Dan insya Allah akan direkam, dan kalaupun Bapak dan Ibu tidak memiliki perekaman sendiri, nanti saya akan rekam, kemudian linknya saya kirim. Dan linknya itu Bapak rekamannya bisa, karena saya akan ubah ke editor sehingga Bapak dan Ibu bisa download rekaman itu. Nah, kalau masih mau diperbaiki lewat Canva, lewat Capcut, nah disilakan. Yang penting Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan atau bisa melaksanakan coaching kepada temannya. Sebaliknya juga Bapak dan Ibu bisa menjadi coachee dari teman Bapak dan Ibu yang jadi nanti masing-masing bisa bertukaran, ya, bertukaran. Jadi nanti berperan sebagai coach dan juga berperan sebagai coachee. Jadi ini alur kita pembukaan aktivitas praktek itu selama 30 menit, kemudian review pembelajaran dan penutup. Nah, di pembukaan ini masih ada satu yang kita lakukan, yakni ice breaking. Nah, ice breaking ini Bapak dan Ibu saya hanya mengajak karena malam, saya tidak mengajak Bapak dan Ibu untuk goyang-goyang, cuma kita hibur-hibur saja, melihat menonton atraksi dari bayi-bayi kita, ya kita masuk pada ice breaking dulu ya. Nanti ini kita lihat baby-baby kita ini atraksinya sudah kelihatan ya. Jadi saya Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선호해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해, 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너,
오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Oke, mudah-mudahan bisa terhibur Bapak dan Ibu. Itu baik Bapak dan Ibu, saya Bapak dan Ibu bisa membangkitkan semangat untuk bisa melakukan praktek coaching pada malam ini. Saya izin lagi untuk share screen. Nah, Bapak dan Ibu, di agenda selanjutnya adalah Bapak dan Ibu pembukaan sudah, kemudian kita sedikit sudah. Nah, ini tujuan pembelajaran sama dengan kemarin, tidak perlu saya bahas. Begitu juga dengan ini. Nah, ini aktivitas kita. Nanti Bapak dan Ibu hanya punya waktu 30 menit untuk praktek coaching, jadi mohon dimaksimalkan. Kemudian setelah kita masuk ke room besar, Bapak dan Ibu akan melakukan pengisian lembar refleksi diri coaching. Nanti itu ada yang diunduh lewat LMS, atau nanti saya atau Bapak dan Ibu supaya cepat kita isi saja lewat Padlet, dan itu bisa Bapak dan Ibu bisa sampaikan ya hasil isiannya dan sudah selesai. Kemudian kita tutup kegiatan kita pada berikutnya. Yang berikut Bapak dan Ibu, kesepakatan belajar saya tidak perlu ulangi lagi, sama dengan yang kemarin. Nah, ini aktivitas kita. Nanti tekniknya sama dengan pada saat latihan. Jadi Bapak dan Ibu yang pertama akan melakukan coaching dengan model Tirta. Ya. Jadi kemudian coaching yang dilakukan itu secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Kalau di LMS itu ada yang teman saya menyampaikan harus 3 orang. Kalau saya berpikir kalau 3 orang nanti waktu kita akan terkuras banyak, menambah waktu, sementara kita hanya 30 menit. Nah, kalau setiap kelompok saya bagi 3, kemudian Bapak dan Ibu ada satu kelompok yang tersisa 1. Nah, ini juga perlu ini karena harus ada pengamatan. Sementara saya lihat di rubrik itu tidak ada, harus ada penilaian untuk pengamatan. Jadi tetap kita pakai kelompok yang sesi latihan saja. Jadi tetap dua orang CGP. Untuk pengamatannya nanti Bapak dan Ibu isi saja di lembar refleksi. Kemudian nanti secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee sama dengan yang di latihan. Begitu juga topik yang dibahas itu bebas. Saya menyarankan tetap topik yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian masing-masing CGP praktek. Nah, ini maksimal. Jadi maksimalnya 15 menit. Sehingga nanti kalau masih ada butuh persiapan, jadi mungkin kalau sampai 10 menit boleh, tidak masalah. Cuma waktu yang 15 itu maksimal. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan praktek coaching di breakout
room dan linknya saya sudah sematkan di LMS. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini rubriknya sama dengan yang kemarin pada sesi latihan yang saya sudah sampaikan. Ada 4 yang harus saya lihat pada saat itu, yakni di rekaman Bapak dan Ibu, bahwa Bapak dan Ibu berperan sebagai coach. Jadi mendengar aktif, artinya Bapak dan Ibu tidak ada judgement atau asumsi atau asosiasi terhadap atau dapat menangkap emosi coach. Jadi selalu mengajukan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Kemudian pertanyaan berbobot itu diusahakan pertanyaannya selalu terbuka dan berasal dari mendengarkan. Jadi lebih mengajukan pertanyaan yang terbuka. Dan yang ketiga adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa memberdayakan coach. Artinya membantu coach membuat rencana aksi yang lebih spesifik. Jadi karena waktunya sedikit, jangan terlalu banyak rencana aksi yang untuk digali kepada si coach. Kemudian ini nanti dudet pemasukan tugas. Akan jangan melewati dudet karena nanti mempengaruhi nilai yang Bapak dan Ibu terhadap modul ini. Yang berikut kelompok, tetap kita sepakat kelompok yang sesi latihan tidak perlu dirubah. Nah, kemudian ini nanti kita akan masuk ke praktek coaching. Nah, nanti kalau sebelum ini nanti refleksi Bapak dan Ibu ini nanti setelah Bapak dan Ibu melaksanakan coaching. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya hentikan PowerPoint saya sebelum kita masuk ke kelompok masing-masing. Mungkin kalau ada pertanyaan disilakan untuk melakukan praktek coaching masing-masing kelompok. Ini sudah hadir semua ya, tinggal Pak Andri ya, Pak Andri dengan Ibu Ana ya. Jangan saya Pak. Sudah. Pak ya. Sudah dihubungi Ibu Ana? Memang jangan. Andri lempar lagi. Tadi sudah masuk ke lempar mungkin. Ya. Oke, kalau sambil menunggu pertanyaan Bapak dan Ibu, saya mau buka link untuk Bapak dan Ibu bisa masuk. Linknya ada di grup masing ada di LMS ya. Ada. Oh, iya, di LMS. Ya. Belum. Siap Widianti ini? Siap Pak. Ya. Kita dulu yang coach ya. Siap. Kasih makan dulu poli itu anak-anak supaya. Nah ini ambil air ya. Jadi so aman ini aman. Contoh kalau mau not rekaman. Oke. Dipaham saat bahasanya ini. Oh, dicoba Bapak dan Ibu kelompok 2 saya sudah itu. Karena tadi kelompok ini sulit masuk. Diklik ya, jangan di-copy linknya. Paham saatnya sebetulnya. Kelompok 2 dicoba dulu. Tanya dulu ke anak. Ibu terus kelompok 5. Iya. Biasa. Kelompok ye. Kelompok huruf terakhir. Kelompok ambil pertama.
itu kelompok 5 yang terakhir si Yuli 2Y. Ribut. Kali Ini saja. paham sebenarnya. Kamu turun tangan. Orang kami depok pemulung ngoli. Contoh. Kasandiri masukkan nomor 1. Kasandiri masukkan nomor 1. Apa yang didaftar itu yang nomor 1 DP nama. Sepertinya nanti mau keluar dulu, Pak. Boleh coba masuk. Ini kita nanti masuk 2019. Jadi mau masuk di masing-masing ini kelompok? Ya, kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan. Kalau tidak ada, semua masuk. Paham, aduh. Dulu terang paham saya Paham ada pertanyaan. Oh, paham. Supaya mau hilang ngantuk ini. Saya cuma Pak mengkonfirmasi ini tugas yang nanti akan di-upload di LNS ini kan kita nanti gantian ada coach kemudian jadi coach lagi, apa itu semua yang kita upload atau hanya kita yang sebagai coach saja yang di-upload semuanya? Tidak boleh dua. Boleh dua. Boleh satu link dua itu satu kali. Jadi satu kali Pak Hamzah. Pak Hamzah dengan Ibu Nova ya. Bu Ana. Ya. Bu Ana. Pokoknya selesai wassalamualaikum langsung sambung yang satu assalamualaikum lagi. Ibu Nova yang dengan Pak Andre ya? Iya. Pak Nop. Saya dengan Pak Andre. Link satu bersambung tidak apa-apa. Nanti kan pada saat bersambung itu saya melihat Pak sebagai coach dan juga sebagai coach. Oh iya, ya. Terima kasih. Ya. Tapi intinya di rubrik itu hanya sebagai coach saja sebagai coach itu. Jadi saja satu kali. Ada lagi tadi yang angkat tangan Ibu Nop? Iya Pak. Saya tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas sekali. Jelas sekali. Yang DP orang satu kali. Ya. Begitu pun Ya, kota di Pak. kota di. Saya mau bertanya kan saya dengan Pak Andri. Kemudian Pak Andri kan belum masuk. Apa saya sudah mau masuk sendiri ini di Linggor atau bagaimana? Bagus sendiri sekali. Ibu Nova lobel sama Pak Andri. Pak Andri itu tadi ada di jalan Pak. Tapi lagi mencoba hubungi. Yang ngerti Andri ini tambah urusan. Tunggu saya dulu di linknya di room. Tunggu di room ya. Nanti Pak Maksud dengan Ibu Yani kan mau laksanakan di sini. Terserah pengati Ibu Nova. Masuk sini. Oh, sambil Pak Andri. Observer. Tidak aktif di Pak Andri. Mau duhe ngagugup laminan. Oke. Kalau diizinkan Ibu Yanti dengan Pak Mas sebagai pengamat, boleh silakan. Boleh Pak. Bu Nova. Boleh Pak, boleh Bu Nova. Yang penting jangan kasih lihat di kelompok masing-masing. Cuma cantik apa dilihat cuma foto. Oke, boleh. Nah, sedikit lah ya. Saya mau suruh coba dulu masuk karena tadi di kelompok pelajaran Pak Andri 5 menit lagi sampai di rumah sakit karena dia masih jalan. Iya. Masih di jalan. Dia ndak Riki itu. Ba coach Sandi. Kesana lah yang Sandi jangan dulu rekam. Ya Allah. Saya mau masuk kalau bisa masuk. Ada yang angkat tangan. Bu Nova. Tekan Pak. Oh ya. Udah angka.
Pak Marwan boleh masuk, boleh pindah. Kelompok keempat masih putar-putar, Pak. Berarti kemungkinan itu tidak bisa ya. Oh, seboleh mau pindah ini Pak, seboleh mau keluar dari ini. Boleh Seboleh mau pindah di ronde belah. ini masing-masing. Coba-coba dulu. Pak Hamzah ada yang mau masuk itu ada Pak itu ada apa? Bu Yunasi, Ada terus Pak Klin, Mas- Pak Topi. Mau masuk Ibu? Ada masuk di link, Pak. mau coba dulu. Iya, link itu. Mau coba? Iya. Ada klik langsung di Tapi LMS. semua nomor tinun. Minum dulu Adi mau paham supaya tidak Semua keluar Ibu. Akhir. Iya. Jangan dulu keluar. Ada yang tidak bisa masuk. Allah. Jaga keluar loh dia. keluar orang sub, so tidak sabar mulai. Ya tinggal saya yang pengamat. Saya punya laptop sobat. Kasih lihat ulis. Ini lo mau tinggal ya. Solayar itu laptop. Tunggu. Sabar paham solayar. Tunggu. Ini masih putar-putar di situ. Belum boleh masuk jadi. Belum keluar juga. Iya, jangan dulu. Ini obat kocil 5 orang begini. Oh, kan? berarti Oh, jangan. kelompok apa tipe Hamzah? Jangan sampai tidak boleh masuk kamar sablat, so keluar dari kamar sama tidur di luar ini. Tunggu. Tunggu, sabar. Putar ini DPR Juli. Jika sana ada orang ya suka tidur itu yang suka keluar. Sudah mana? Boleh masuk. OP masih Pak Mak. Oke, Max. Saya boleh keluar. Dengan Ibu Yun selalu Ibu Yun sih. saya punya paham. Tidak gagal, di Muhu tidak gagal. Apa di sini? Alhamdulillah lancar. Pakai apa, Pi? Muta ini aku baca. Pakai Pi, data. Mau coba buka. Observer podi hulo polpen. Pelita lo mulai uti. Dia uti ulang nyari kami Pak Max. Wah. Wah. Ibu Yanti langsung gantian sebentar ya supaya setelah selesai saya langsung gantian. Boleh mau tas stop sedikit nanti semua edit. Tidak boleh begini ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tunggu semua. Saya coach Jo dulu ya. Iya. Bali ya pasang ini ya waktu supaya optimal waktu. Wah, ini berarti 19.30 sekarang.
Semulai terempat. Semulai terang Pak Maksum. Mau tunggu satu kisah Pak. Nanti tunggu Iya, perintah. iya. Boleh tahu apa kita sudah pernah di kamera? Sudah boleh dimulai Pak? Halo. Cek. Nih, ada Pak. So boleh mulai? Semulai dorang, mau tanya dulu Ibu Ana. Pak. Semulai kamu, semulai. Kamu semulai. Jangan baganggu nu semulai dorang. Baru-baru sudah mulai sombong salam. Oke. Iya ini semulai oke. Pukul 20. Iya pukul. Jalan 3 menit. Iya sebajalan 3 menit. Oke. Mulai Pak, sebajalan 3 menit. Oke Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Kabar Pak Maksum juga bagaimana pada hari ini? Oh, saya baik. Kira-kira apa yang dapat saya bantu untuk pembicaraan kita kali ini Bu? Maaf Pak, sebelumnya saya minta maaf atas waktu mengganggu waktunya Pak Maksum pada malam hari ini. Begini Pak, saya ingin sharing sama Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini Bu? Ya harapan saya Pak, saya bisa mendapatkan ide ataupun solusi yang tepat Pak nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi pada saat ini Pak. Oh begitu, tentu saja kita bisa berbagi. Kira-kira masalah Ibu apa sebenarnya? Begini Pak, di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali Pak. Jadi dia itu suka mengganggu teman-temannya, suka bikin keributan dan akhirnya menimbulkan perkelahian Pak. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang menjadi penyebab dari keadaan mereka tersebut? Yang saya lihat Pak, saya coba perhatikan sepertinya mereka ini memang meminta perhatian yang secara lebih begitu Pak. Dan mungkin ya itu ya kesadaran dalam diri mereka itu juga kurang tentang nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Pak. Oh begitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu faktor apa yang menyebabkan mereka sampai begitu Bu? Ya itu tadi Pak, mereka itu kayak pengen diperhatikan, kemudian lebih kurangnya nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka itu masih kurang, seperti saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Seperti itu Pak. Oke. Oh, jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu menerima keadaan pada proses pembelajaran Ibu selama ini?
Harapan saya sih Pak, semua murid saya ini memiliki sikap yang saling menghargai, saling menghormati, semoga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif Pak. Itu harapan saya. Mungkin saya akan melakukan Pak Maksum. Oh, iya. Oke. Bagaimana Bu, kira-kira rencana Ibu untuk selanjutnya untuk mengatasi masalah-masalah anak-anak tersebut? Ya, mungkin saya akan melakukan pendekatan yang lebih personal lagi kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik agar kami ini bisa sama-sama membimbing anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Pak. Mungkin itu rencana saya ke depan. Nah, itu rencana yang sangat bagus Bu, menurut saya. Terus kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana itu? Kira-kira mungkin setiap kali ada kesempatan ya Pak, misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar, kemudian pada waktu istirahat saya bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Kemudian saya bisa melakukan pendekatan personal ini di waktu-waktu yang senggang lah Pak, seperti itu. Oke, kalau begitu. Kemudian kira-kira apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah yang sementara Ibu hadapi saat ini? Ya, tentu saja saya akan melakukannya terus-menerus Pak, secara konsisten ya Pak, sampai ada perubahan dalam diri murid saya, ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih saya inginkan, yang pembelajaran yang sangat menyenangkan, yang kondusif, yang nyaman, yang aman untuk akan kami jalankan, seperti itu Pak. Oke ya, kalau begitu terus siapa saja yang akan Ibu libatkan atau yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu ini? Tentu saja yang saya harapkan bantuannya yaitu mungkin Pak, yang pertama itu adalah orang tua, itu yang paling utama, berkomunikasi dengan orang tua supaya kami bisa sama-sama untuk membimbing anak tersebut, kemudian kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat agar kami bisa sama-sama membimbing siswa tersebut supaya mereka bisa memiliki sikap yang lebih baik lagi dan nilai-nilai kebajikan yang bisa seperti nilai-nilai kebajikan yang tercipta pada diri mereka, seperti itu Pak. Oke, bagus. Berarti saling berkolaborasi ya dengan keluarga sekolah. Iya, Pak. Lalu bagaimana tindak lanjut Ibu ke depan? Ya, mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan itu kepada murid saya, kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua wali murid, kepala sekolah, teman sejawat, pokoknya semuanya yang mendukung menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, sehingga membangun kesadaran intrinsik dari dalam diri murid itu tersebut agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, Pak. Baik, jadi rencana-rencana Ibu ini bagus sekali. Ya, insya Allah ini akan terlaksana dengan baik. Saya akan mendukung ini semua dan insya Allah semua teman-teman juga sanggup berkolaborasi. Selanjutnya dari pembicaraan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, dengan pembicaraan kita ini saya sedikit lega ya Pak. Jadi sudah ada titik terang untuk permasalahan yang saya hadapi dan insya Allah saya bisa menghadapi murid-murid saya yang
bermasalah tadi untuk kedepannya menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah pembicaraan kita ini sungguh luar biasa untuk kepentingan kita, warga sekolah, terutama masa depan anak-anak. Kira-kira ada hal lain yang bisa saya bantu, Bu? Saya rasa sudah cukup, Pak. Jawaban Bapak sudah dapat menjawab semua permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu ya, Bu ya. Selamat. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Melanjut? Iya. Assalamualaikum. Tunggu ulang ya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu Yanti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Maksum. Pak Maksum sendiri apa kabar? Oh, saya baik. Saya ingin mau mengungkapkan ada beberapa permasalahan saya yang saat ini melilit pikiran saya, Bu. Kira-kira mungkin Ibu bisa bantu ya? Ya, tentu saja, Pak. Tentu saja saya bisa membantu dengan semampu saya, Pak. Tentu saja saya bisa membantu Bapak dengan masalah-masalah yang yang Bapak hadapi saat ini. Kira-kira masalah apa yang sebenarnya Bapak hadapi? Begini, Bu. Saya ini bermasalah dengan jam kerja saya yang sudah terlalu banyak. Sebenarnya saya ini kan harus memilih untuk memilih waktu yang sedikit, tapi karena masalah tanggung jawab, jadi ini yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk untuk mengurangi jumlah jam mengajar saya setiap hari, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Oh, kalau boleh tahu penyebab dari dari Bapak beban mengajarnya itu sudah terlalu banyak itu kenapa ya, Pak? Begini, Bu, jam saya itu terlalu banyak karena beberapa waktu kemarin ada guru yang harus pindah ke sekolah lain. Jadi jam-jam mengajarnya kebetulan satu jurusan dengan saya, jadi tanggung jawab itu harus saya yang melaksanakan itu. Sementara ada teman-teman lain yang mungkin bisa jadi solusi untuk membantu saya. Jadi kalau boleh, saya minta pertimbangan kira-kira boleh tidak kalau saya harus mengurangi jumlah jam saya itu. Iya, Pak. Oh, berarti karena ada guru yang pindah ya, Pak, beban mengajar jadi tertumpuk pada Bapak seperti itu. Kira-kira seberapa besar harapan Bapak untuk masalah beban mengajar yang terlalu banyak ini, Pak, nantinya? Sebenarnya harapan saya jumlah jam saya ya yang optimal sajalah yang bisa saya lakukan, bahwa setiap minggu itu saya mungkin sekitar 24 jam lah, tidak lebih dari itu, karena mungkin ada teman-teman lain yang boleh saya untuk tempat berbagi, dan mereka saya sudah sempat berbicara dengan saya, mereka siap, Bu. Oh iya. Kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Selama ini kan kami adalah sebuah tim, dan saya kira saya memiliki kekuatan bahwa tim ini menjadi kekuatan utama saya untuk membagi jumlah atau beban kerja saya kepada teman-teman lain supaya bisa berimbang dan mereka juga bisa meningkatkan kompetensi mereka pada jam-jam pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ada. Kira-kira begitu. Luar biasa, Pak. Itu sudah sangat bagus. Kira-kira kapan rencana Bapak
bisa, maksudnya ingin beban mengajar ini bisa diperingkas seperti itu. Jadi begini, Kira-kira kapan karena bisa? kebetulan ini ya, karena ini menyangkut masalah penjadwalan, saya berencana untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah bahwa jam ini saya akan bagi pada semester depan, Bu. Kemudian apa komitmen Bapak untuk komitmen Bapak dalam melaksanakan kegiatan tersebut untuk penyelesaian masalah ini? Komitmen saya bahwa kami sudah melakukan koordinasi dengan kurikulum, kemudian dengan tim di jurusan saya, bahwa tanggung jawab itu akan mereka emban dengan baik, dengan catatan bahwa saya tetap akan membimbing teman-teman yang kebetulan adalah junior-junior saya. Kira-kira Pak, siapa saja yang terlibat dalam membantu Bapak menjaga komitmen itu, membuat komitmen itu? Kira-kira tentu saya yang menjadi yang akan membantu saya tentu saja adalah kepala sekolah, kemudian bagian kurikulum, dan paling penting adalah teman-teman di tim Nautika Kapal Penangkap Ikan. Mereka sudah siap membantu saya untuk berkolaborasi. Berarti saling berkolaborasi ya Pak? Ya. Itu sangat bagus Pak. Kemudian bagaimana tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan untuk ke depan? Sebenarnya dari sisi tindak lanjut, dari sejak awal memang sudah kita lakukan, cuma karena memang jumlah jam itu memang masih diberikan untuk saya pada semester ini. Jadi ke depan kita akan laksanakan mulai semester depan, dan tetap kita akan berkolaborasi karena kebetulan dalam satu jurusan ini mata pelajarannya kan saling berhubungan, Bu. Jadi pada prinsipnya semua sudah siap, tinggal tunggu waktu semester depan untuk membagi itu dalam pembagian jam mengajar pada semester berikut, Bu. Oh iya. Bagus Pak, berarti untuk ke depan insya Allah semuanya bisa tercapai dengan bagus ya Pak. Kemudian dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Jadi sebenarnya saya berbagi itu supaya ada teman-teman yang sanggup menciptakan suasana kekalutan jiwa saya, terutama dalam menciptakan supaya saya itu ada yang sanggup mendorong, memberikan komitmen, kemudian mengapresiasi bahwa apa yang saya sudah rencanakan ini minimal untuk kebaikan di masa depan, kebaikan semua juga kebaikan untuk saya, Bu. Terima kasih. Ya Pak, alhamdulillah kalau begitu, insya Allah semua harapan-harapan Bapak bisa tercapai dengan baik, semua bisa terlaksana sesuai dengan apa yang Bapak inginkan tanpa ada yang dirugikan. Yang terpenting yaitu Bapak bisa menjalankan tugas Bapak dengan sebaik-baiknya, dan peserta didik juga tidak ada yang dirugikan dengan apa yang akan Bapak rencanakan ini. Alhamdulillah kalau begitu Pak, saya rasa perbincangannya sungguh luar biasa. Saya harap semuanya bisa terlaksana dengan baik, dengan penuh semangat, dan bisa semuanya pokoknya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai rencana dan sesuai kesepakatan yang sudah Bapak buat, yang tanggung jawab yang sudah Bapak rencanakan, seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas waktu Ibu. Saya sangat terbantu dan termotivasi dengan pembicaraan kita ini. Semoga bermanfaat buat saya dan untuk teman-teman semua. Iya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih.
Ya, oke. Jadi sekali lagi terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang kita akan bicarakan, insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu, Bu ya. Saya tetap berusaha untuk meminta bimbingan-bimbingan Ibu kalau misalnya suatu ketika masalah ini tetap sulit saya pecahkan, saya akan menghubungi Ibu lagi untuk minta bimbingan. Terima kasih atas kesempatan dan Ibu. Iya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, aman. Apa? Mau edit. Iya, nanti edit ya. Begini, Saya mau Ibu. edit. Ya. Halo. Ya, saya Nanti mau taruh Ibu- DP nama-nama tindak DP Tirta itu saya mau ini. Oh, oke. Saya mau ini DP latar belakang, DP latar masalah, nanti saya semua ini. Jadi nanti saya percayakan sama Ibu saja ini ya. Iya, saya semua kerja insya Allah. Oke, siap. Oke. Open semua tata-tate debo seselesai orang punya. Kan Pak. Oh. DP Oke. tujuan itu kan Pak, yang penting insya Allah kan masih ada demonstrasi lagi. Oke, siap. Penting so ada gambaran begitu. Oke, aman. Belum mau tunggu yang lain. Iya, tinggal 8 menit juga orang semua Mas. Tidak, ini berapa menit orang punya ini? So pas jam sampai jam 8 sebenarnya. Oh, lagi berapa menit? Cuma Lagi kan 7 ya? Iya. Lagi 7 menit. Ya. Mm. 15 Di menit tengah- satu. Iya. Orang kan tidak sampai 15 menit. Iya. Nanti kan semua edit. Yang Kan penting di yang bawah- yang di yang dalam di dada ada kita keluar ke sana. yang di dada. Yang di dada Kita keluar deh. sana. Pak Andri so ada orang? Tidak tahu Pak Pak, so Andi. itu aja. Masih sementara. Ternyata kalau sudah selesai itu sudah senang Ya, hati ya. Soplong Pak. Pokoknya yang tinggal Fasil yang menilai. Yang penting kurang usaha. Iya. So ada. Terus ini Ibu akan ada orang ini berkolaborasi 3 orang untuk itu di coaching pra, kemudian pasca observasi dengan pasca itu akan dilaksanakan itu. Kapan itu Pak ya? 3.1 kalau tidak salah, mungkin bulan Februari. Oh iya. Terus waktunya itu katanya agak lama, menurut teman saya agak lama. Tapi harus 3 orang, saat itu 3 orang. Cuma itu kayaknya dilaksanakan di ada 2 lagi yang dengan guru di supervisi di sekolah. Jadi ada PP, kemudian ada guru yang mengajar, kemudian kita JGT. Baru ada lagi yang 3 orang, kelompok 3 orang kalau tidak salah. Iya, nanti Februari itu orang insya Allah itu. Iya. Kemarin itu orang praktek, orang ada balatihan, memang mengalir tidak ada rasa waktu. Iya. Karena kan seharusnya, tapi orang alur Tirta itu tidak nampak dari DP. Iya. Iya. Kalau ini kan sudah. Iya. Karena coach itu seharusnya jadi pendengar setia. Jaringan Pak. Ada. Jaringan. Iya. Tadi itu saya punya tak potongnya, tidak apa-apa itu. Tidak. Oh, tidak apa-apa. Ada tipe ada ulang jawaban. Oh, iya. Harus kasih sesuaikan. Iya, so khawatir saya tadi itu. Iya, alhamdulillah jaringan Debu ada baik-baik sedikit. Iya.
Pokoknya kasih edit gaga-gaga Jo. Iya. Soalnya alhamdulillah juga saya juga memang cuma ini di Capcut itu, Capcut yang Oh iya. edit-edit video. Terus Tanpa ini kan baru kemarin saya adain. ini rukol ini kapan DP Dude? Tanggal apa? Oh agak lama ya. Tanggal apa? Tanggal berapa ya? Alah mau lihat dulu. Ini baru tanggal 27. Tidak tahu tanggal berapa Pak. Nanti mau lihat besok kalau dia. Iya. Pokoknya saling mengingatkan saja, jangan sampai orang terlambat. Apa dulu tanggal ini Pak? Saya punya jadwal di sekolah. Hmm, Saya tempel di sekolah. Jadi tanggal 30 November. Bolong-olohui. lagi 3 hari. Si boleh 30 itu. November. Iya, semua ini. Ibu jaga Pak edit sendiri? Iya. Oh, sampai waktu ini, sampai waktu itu cuma malam. Kalau siang itu, Iya. Kalau untuk video-video, alhamdulillah saya mahir sedikit Pak. Kalau untuk soal edit-edit. Oke. Saya cuma persoalan waktu ini yang agak susah sama saya. Iya. Sampai kerja itu malam baru, saya tidak boleh bekerja banyak orang. Iya. Sudah selesai Ibu Yanti? Ya. Jawab Jo, sudah selesai. Sudah Pak. Orang Petirta itu tidak muncul kemarin, macam sobat curhat, baru satu pertanyaan untuk semua. Ibu Septiana Olo itu, Madidui lunduli Pak. So tidak ada yang tipe sampai ada tanya. Boleh Ibu Septi yang jelaskan. Baru tidak mau orang tidak ada contoh. Hah? Tidak ada contoh lo kemarin. Iya, Sapurata. Dorang yang bergabung sama kita orang kan? Iya. Ruang utama tuh orang ini. Iya, ruang utama. Palingan kita orang punya ini 10 menit 8 menit atau berapa. Tidak apa-apa, yang penting tak ini semua. Saya semua kasih kode DPT IR. Jamali dibuat ya, Madumali. Jadi boleh begini. Iya. Antara kita orang boleh ini. Antara. Antara. Berarti tipe pasal ini dia tidak dengar. Sudah. So, tibu anak sama pada sampai cerita. Iya, oke. Oke. Dia tidak mau mendengar. Cup. Jadi memang curhat. Curhat ya buah. Nana mau. Bawololi. Dia lo tahu waktu tuh donggo 10 menit mas selesai. Iya, orang punya olma gitu Waya-waya tuh di Pamaruan. Tinggal itu waya-waya agak melebar yang memungkinkan untuk curhat lebih banyak itu mau tak pakai waktu. Orang punya pulih kota lebih waktu 4 orang. Begitu ya. Lebih berapa menit? Sekitar 8 menit masih kurang curhat akan di luar ini. Masih kalau punya Pak Andis sementara berlangsung karena lambat mau mulai Pak. Oh ya. Sudah Ibu Indri ini memang mahir ini Ibu Indri. Ibu Indri Ibu Indri Ibu Indri. Ada begitu kepala sekolah sama. Yang lain doang. Satu jawaban Delo selesai Pak Marwan ini coba gabung. Sudah satu jawaban, satu soal untuk semua. Oh, jawaban aman. Aman. Si Ibu Yunang sini. Ini satunya Marwan ini yang ada konselor ini, konselor Marwan. Jadi iya, tahu banyak ini banyak kode-kode.
Dilema mal puputar ya anu bolok gat. Tiba anu ati bagaimana Pak Andi? Baik Bapak dan Ibu sambil menunggu Pak Andi. Sebentar. Oh iya. Kalau Saya berikan di kolom chat itu link Padlet. Nanti ibu akan nanti masing-masing menyampaikan hasil partisipasi. Dan itu lempar sebagaimana saya sudah Sama terampunya Ibu Sep. saya agak cepat dilaksanakan karena kita hanya punya bisa dibuka ya, belum lihat ini. Dan buka Padletnya. Kirim di grup teman-teman di belum. Jangan. Bagaimana tidak mau bilang kalau mau pul kan? Ya, hasil lihat. Punya tilam tak income coba jadi ya. Koneksi Polman dulu mau tahu. Padahal bilang kok kurang dan bedanya nah. Bawa apa? Bagaimana tidak pada kamar ya? Padahal tidak tahu sampai pusat kota ya. Jaringan tidak boleh Bu. Parah ya. Jaringan cara orang sibuk tinggal kamar kan. Sumbai refleksi ini. Ya. 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 Direfleksi. Ya. Karena penumpukan.
Mempersiapkan diri dengan waktu untuk pelaksanaan waktu sebagai coach karena coach ini tidak Assalamualaikum, izin bertanya. ya Ini sudah Ya, alhamdulillah Anies sudah selesai. Ini Bu Nova sementara menulis lembar refleksi. Ini kalau lihat ada kelihatan chatnya, linknya. Tidak saya kirim pulang. baik. Ya. pasti menerapkan wawasan coach. Apa yang dirasakan? Ya, itu yang terakhir itu. Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu berperan sebagai coach. Jadi apabila kan tadi ada tukaran pada suatu berada sebagai supaya Bapak dan Ibu merasa coaching saat itu. Sudah rasa senang dapat menonton suasana dengan cara menyelesaikan atau mencarikan solusi. Sudah 2 orang yang sudah selesai, itu 3 orang. Oke, Bu Indri ya langsung. Mungkin sambil teman-teman yang lain, mungkin dari apa? Sebenarnya karena Pak Maksum yang selesai lebih dahulu, mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman yang lain refleksinya Pak Maksum mulai dari yang pertama.
Bagaimana Pak? Mungkin bisa dibacakan atau sampaikan kembali apa yang Bapak maksud refleksi. Oh iya, iya. Itu disampaikan secara lisan. Silakan. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman luar biasa. Baiklah, saya akan memberikan refleksi tentang coaching yang baru saya kita laksanakan. Jadi sesuai dengan pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik, saya kira alur ceritanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang masih harus perlu diperbaiki yaitu identifikasi dan rencana aksi itu masih membutuhkan penyesuaian solusi ke arah yang mungkin lebih baik dan lebih terarah. Karena kebetulan kan kita juga tetap sekalipun sudah saling percaya tapi kita grogi. Kemudian apa yang dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching bisa sendiri itu akan takut bahwa masalah-masalah yang akan kita bahas tetap akan mendapat solusi yang baik, dan saya kira semua masalah itu pasti akan selesai dengan baik. Cuma memang harus fokus ini karena perasaan ini kan lain. Di saat seperti ini memang agak lain. Cuma kita tetap fokus bahwa tidak bisa mau rusak konsentrasi, harus selesai ini masalah praktek ini. Kemudian untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan ini, kalau saya ini tetap menjaga konsentrasi dan isi pembicaraan sesuai dengan alur coaching itu, Pak. Kemudian yang terakhir apa yang saya rasakan, khawatir sih ya, sebenarnya kami sudah saling percaya ke posisi saya sebagai coach. Saya merasa agak sebab pada saat saya membutuhkan teman sejawat untuk bisa berbagi menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini mungkin terpendam, itu bisa dibagi dengan teman, dan teman juga bisa memberikan support yang baik, Pak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita beri aplaus buat Aksu. Memang karena mungkin ini hal yang baru, maka kita masih bukan latihan-latihan yang banyak ya. Namanya kompetensi coaching yang harus kita lakukan, yang pertama itu mendekatkan dengan kompetensi ya. Mendengarkan dengan tidak menyela si coaching yang sedang sementara. Artinya ada asumsi-asumsi yang membutuhkan dari kita. Kemudian pertanyaan berbobot, ya, pertanyaan berbobot. Juga mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah merasa bagus, ya, luar biasa. Tapi mungkin ini juga masih perlu lagi. Terima kasih Pak Maksud. Yang berikut yang sudah selesai adalah Ibu Indri, ya. Bu Indri yang kedua. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih sama-sama, Pak. Bu Indri bisa? Apa lagi? Dari awal Pak. Paham saya. Paham saya. Ya. Terima kasih. Kalau saya dalam yang pertama yang perlu diperbaiki, yang pertama yang sudah berjalan dengan baik itu kalau saya itu tentang tujuan dan rencana aksi. Adapun yang masih perlu diperbaiki itu tentang gimana tanggung jawab, memberikan penguatan terhadap coach tentang apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian untuk apa yang kondisi kehadiran penuh, ya itu
kita masih apa namanya menggunakan mendengar dengan aktif ya, seperti itu supaya kita tetap berada dalam kehadiran penuh. Kemudian yang untuk memperbaiki ya, untuk meningkatkan kita lebih banyak berlatih lagi tentang kegiatan coaching ini, karena saya sendiri merasa hari ini saya agak gugup dengan Ibu Ana. Padahal kemarin-kemarin pada saat latihan itu lancar-lancar saja. Jadi hari ini saya rasa harusnya yang kemarin ini yang lebih bagus daripada yang sudah latihan ini. Jadi lebih banyak berlatih seperti itu. Kemudian yang terakhir itu yang dirasakan pada saat. Jadi saya merasa senang ketika menjadi coach, walaupun sebenarnya solusi-solusi yang didapatkan di dalam coaching ini itu adalah datangnya dari kita sendiri. Namun demikian solusi itu walaupun datangnya dari kita, tapi kalau tidak ada coaching itu mungkin saja tidak akan pernah muncul dalam benak kita. Walaupun itu sudah datangnya dari kita sendiri, tetapi itu melalui peran para coach, karena di seorang coach digali terus bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu, maka kita akan menemukan sendiri. Jadi itu fungsinya ada coach, walaupun itu solusi datangnya dari kita, itu harus melalui coaching itu. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Luar biasa, betul sekali Pak Hamzah. Saya pendapat memang kita masih perlu banyak latihan, dalam yang disampaikan. Walaupun solusi dari kita, maka tergantung dari coach itu bagaimana memberdayakan potensi si coach itu. Tergantung juga bagaimana si coach bisa menggali dan memberdayakan. Jadi memberdayakan si coach, karena itu kompetensi yang harus dilihat dulu dari bagaimana si coach mendengar dengan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana si coach itu bisa memberdayakan coach ini. Sampaikan Pak Hamzah tadi itu benar sekali. Artinya bagaimana si coach ini dia bisa membuat perencanaan yang spesifik dari si coach itu, si coach ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Hamzah. Yang berikut ada lagi yang bisa menyampaikan hasil refleksinya? Ibu bisa? Iya. Oke, terima silakan. kasih Pak. Iya. Kalau dari yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik itu di mana penerapan alur Tirta dalam coaching itu sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, bahkan komunikasi pun itu berjalan dengan penuh kehangatan. Itu kalau yang pertama. Lalu yang perlu diperbaiki itu tadi itu saya sedikit terkendala dengan tidak menguasai permasalahan oleh coach. Kalau yang waktu di praktek itu permasalahan yang dihadapinya itu yang hanya dihadapi oleh Ibu Nancy, tapi tadi itu sudah dihadapi oleh seluruh guru mata pelajaran. Ada siswa yang tidak ada minat belajar pada jam-jam kritis. Hingganya tadi saya berpikir permasalahan itu hanya yang Ibu Yunansi hadapi. Jadi itu yang perlu diperbaiki, penguasaan permasalahan ketika Oji mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya. Terus yang
yang akan dilakukan untuk memperbaiki itu harus banyak waktu untuk melatih menjadi coach. Karena dengan kita banyak waktu untuk melatih coach, maka proses untuk coaching itu akan berjalan dengan baik. Jadi sekian dari saya, Pak. Luar biasa, terima kasih Bu Kep ya. Jadi intinya di pelaksanaan coaching ini memang 3 hal itu yang perlu kita lihat, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching melalui Bu Nopan, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan refleksi diri praktek coaching. Dari yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, yang berjalan dengan baik adalah alur percakapan selanjutnya itu sesuai dengan alur tirta, menggunakan alur tirta. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki yaitu kesesuaian alur diskusi dalam pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Karena jujur saja tadi itu saya kan terlambat masuk dengan Pak Andri karena menunggu Pak Andri. Kemudian yang berikut jaringannya Pak Andri itu kurang bagus, jadi saya agak sedikit bingung juga dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Andri. Lanjut dengan pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan baik untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk dapat meningkatkannya, yang dilakukan adalah dengan banyak berlatih sesuai dengan alur tirta. Karena ini masih baru, jadi saya ini merasa perlu banyak latihan. Kemudian yang terakhir, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan saat di coaching itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nova, luar biasa. Dan Pak Andri alhamdulillah sudah bisa masuk kembali. Kita beri aplaus untuk Ibu Nova. Jadi ya, Pak Andri, ini link refleksi, link Padlet saya sudah kirim lagi di chat. Siapa? Ya, nanti itu diisi. Oke, ada lagi yang bisa menyampaikan secara langsung? Kita masih ada waktu 5 menit atau cukup ya? Nanti Pak Andri silakan isi. Pak Andri ini tidak muncul-muncul. Kenapa PGRI semalam? PGRI kemalaman. Solidaritas. Yes. Pak Andri, yang di PGRI no. Alhamdulillah masih begini. Mantap, menang juara 1. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu isi di Padlet. Dan ini alhamdulillah kalau di kelas sebelumnya mereka hanya mengisi Bapak dan Ibu, sama ini saya sudah salin ke Padlet. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu kita akan penguatan. Jadi definisi coaching itu adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam satu percakapan yang kreatif, yang memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Jadi itu definisi coaching ya. Jadi mungkin Pak Marwan, karena Pak Marwan guru BK, mungkin lebih bisa membedakan proses pelaksanaan konseling dan coaching.
Jadi di coaching itu intinya kita sebagai coach itu bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coach itu. Jadi ada memberdayakan coach itu yang paling ini ada tiga yang harus kita perhatikan. Yang pertama kita harus mendengarkan dengannya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai memiliki pertanyaan yang tidak si coach itu hanya menjawab ya nanti. Bedanya dengan konseling. Jadi di coaching ini kita intinya dapat memaksimalkan potensi dan itu dapat muncul pada saat rencana aksi. Jadi di rencana aksi itu Bapak dan Ibu mulai menggali atau istilahnya mengenali situasi yang itu diidentifikasi ya, Kemudian di rencana aksi kita sudah mulai bagaimana potensi yang dimiliki oleh coach itu untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan daripada percakapan itu. Kemudian ini paradigma berpikir coaching. Jadi yang pertama itu kita harus fokus pada coaching. Yang kedua kita terbuka, ingin tahu lebih banyak, bukan kita yang lebih banyak menjelaskan. Kita yang kita masuk pada mentoring, sampai kita melakukan coaching, tapi yang kita lakukan adalah mentoring. Nah, kalau mentoring berarti Bapak dan Ibu yang lebih banyak memberikan contoh atau saran-saran solusi-solusi. Mentor berarti mengajak dia ke itu. Tapi kalau ini bedanya bagaimana kita bisa memberdayakan. Kemudian memiliki kesadaran yang kuat dan membantu coaching melihat peluang-peluang yang baru yang harus dilihat paradigma coaching. Kemudian prinsip coaching itu ada 3, yakni kemitraan, percakapan kreatif, dan maksimalkan potensi. Ini juga tadi kemitraan itu saat itu dari awal ada tujuan percakapan itu. Sepakati tujuan percakapan berarti kita bagaimana kita si coach ngasih coach. Kita ada kemitraan di situ, kesepakatan. Kemudian percakapan kreatif itu dari percakapan dua arah itu dilakukan untuk menggali dan memetakan situasi ya. Kemudian percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran arahnya. Kemudian pada yang ketiga memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan. Usahakan diakhiri kesimpulan. Nah, yang menyimpulkan itu bukan si coach, tapi si coaching. Jadi nanti ditanyakan kira-kira kesimpulan apa yang kita dapat diambil dari percakapan ini. Jadi si coaching sendiri yang menyimpulkan. Jadi usahakan bukan si coach ya. Dan percakapan dapat menghasilkan rencana tindakan. Kemudian ini kompetensi coaching, biasanya ada hadir secara penuh, mendengar aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Nah, ini yang saya sampaikan tadi juga. Kemudian hadir sepenuhnya itu yang bagaimana untuk presensi itu. Jadi pastikan si coach atau Anda bisa hadir sepenuhnya agar memudahkan untuk fokus kepada memang benar-benar fokus ke coaching. Jangan melakukan coaching saat sulit untuk hadir sepenuhnya. Kita memang makanya harus sepakat pelaksanaan waktu. Jadi kalau hari ini dia belum siap, besok kita harus diskusi waktunya itu
Kemudian dia harus sabar, ya, sabar. Jadi jangan pernah sampai menyelah, sampai psikologi sementara menggali potensinya kita selarkan dulu. Nanti dengan pertanyaan berbobot dia sendiri yang akan mengklarifikasi jawabannya. Misalkan seperti itu, kemudian bersikap terbuka dan diminta. Dan ini alasan karena jadi kalau Bapak dan Ibu ada dihindari adalah punya asumsi, kemudian judgment dan asosiasi. Ini yang bisa mengalihkan bahwa coaching kita nanti tidak berhasil karena kita sering menyela si coach itu. Nah, ini bentuk pertanyaan terbuka, menggunakan apa, bagaimana. Artinya jawaban yang diharapkan dari coaching itu berupa uraian yang dia sampaikan, bukan menjawab ya atau tidak. Yang jelaskan alur percakapan juga Bapak dan Ibu Tirta sudah tahu. Dan ini percakapan berbasis coaching ya. Jadi coaching itu ada coaching untuk perencanaan, ada coaching untuk pemecahan masalah, ada coaching untuk deteksi diri, kemudian ada coaching yang kita lakukan. Kalau kami di pengawas itu di sekolah penggerak juga ada namanya coaching perencanaan, coaching pelaksanaan, itu baru ada coaching. Nah, ini untuk yang memberdayakan. Jadi nanti di Dekon nanti Bapak dan Ibu melakukan coaching berdasarkan supervisi akademik. Ya. Ini sebentar kita bicarakan. Kira ini tinggal kemudian ada di LMS tahapan supervisi akademik. Jadi nanti di coaching demonstrasi kontekstual Bapak dan Ibu akan melakukan pra-observasi atau pra-supervisi, kemudian observasi dan pasca observasi. Itu di demonstrasi kontekstual Bapak dan Ibu harus kelompoknya 3 orang, ya, tidak boleh cuma 2 orang karena nanti ada percakapan dengan pengamat, dengan coach dulu nanti gitu. Nah, saya kira ini kemudian ini untuk Buldet elaborasi pemahaman mungkin kita biasanya hari kedua, kemudian aksi nyata itu nanti bulan Maret. Tapi untuk Buldet demonstrasi kontekstual itu tanggal 4. Dan Buldet juga mohon diperhatikan. Dan kita mungkin tanggal 5 Desember akan post test. Setelah itu Bapak dan Ibu akan libur 2 bulan ya, selama bulan Desember dan Januari. Januari itu libur. Jadi aktif lagi nanti bulan 1 Februari itu kita mulai dengan modul 3.1. Kemudian yang saya ingatkan juga adalah jurnal Dwi mingguan itu mestinya kemarin ya, jurnal Dwi mingguan jangan sampai lupa lagi jurnal Dwi mingguan. Jadi itu sedikit penguatan, mohon maaf walaupun ini sudah lewat, ada hal yang perlu dipertanyakan. Yang intinya kita untuk demonstrasi kontekstual Bapak dan Ibu akan berkelompok 3 orang. Nah, 3 orang itu karena Bapak dan Ibu ada 10 orang, maka saran saya ada kelompok 1 itu 3 orang, kelompok 3 itu 2 orang, kelompok 4 2 orang, jadi 4 kelompok saja. Tetapi saya meminta bantuan dari 1 orang di kelompok 1 maupun di kelompok 2 untuk menjadi pengamat di kelompok 3 dan 4. Nah, saya mohon keikhlasan dari di antara Bapak dan Ibu, dan
Kalau misalnya jawaban dan ibu yang menentukan itu, tapi kalau mau menyerahkan ke saya akan bagi per kelompok. Tapi saya lebih ini Bapak Ibu menentukan sendiri supaya refleksinya itu bisa pelaksanaan coachingnya. Pengalaman Pak Hamzah pada praktek jadi gugup nanti ibu anak. Padahal ini sudah kelompok yang sama. Nah, ini juga saya hanya bisa menyarankan itu kelompok 3, kelompok 1, 2 itu 3 orang, kelompok 4, 5 itu 2 orang. Cuma saya meminta keikhlasan misalnya Pak Marwan, 1 orang, Pak Andri, Pak Maksum, siapa saja yang bisa membantu yang kelompok 3, 4 itu. Tetap dia 2 Boleh orang. Pak, boleh. Oh, iya. Saya bersedia Pak. Nah itu Siap. Pak bersedia, kemudian Pak Maksum juga bersedia, alhamdulillah. Terima kasih Pak Andri. Jadi nanti di sana sebagai pengamat saja kan Pak Andri atau Pak Maksum sudah menjadi coach dan jadi coach ya. Oke, yang angkat tangan pertama ini siapa? Masih ada yang angkat tangan? Oke, Pak Andrianto, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebenarnya saya mau bertanya tadi terkait pembagian kelompok, tapi sudah Bapak jelaskan. Soalnya saya ada penawaran, tidak bisa Pak 3-3-4. 3-3-4 bisa, tapi yang 4-nya nanti bisa juga. 2 pengamat. Ya. Oh, 2 pengamat. Saya dan Pak Maksum untuk masuk ke 3 kelompok. Oh bisa, akan diatur saja. Yang penting di alur di ini itu bisa dilaksanakan ya, di demonstrasi berperan sebagai pengamat, baru berperan sebagai coach dan berperan sebagai coach. Ya, boleh Pak, boleh 3-3-4. 3 berarti hanya 3 kelompok. Nanti diatur saja Pak. Iya Pak, lekonya bisa jalan. Masuk. Dibagi saja kelompok. Selanjutnya Pak, si boleh Pak? Nanti mau bagi di tempat berkumpul. Ya, saya serahkan Besok ini mau dekor. Kelompok ya. Ya. Pak ada dibagi sekarang. Terkait dengan pertanyaan juga Pak, solusi begini. Ya. Terkait dengan sebagai coach dan coachee, memang sebagai coach ini memberikan solusi, gitu kan Pak? Ya. Jangan sampai kita bagaimana ketika coachee-nya itu tidak bisa menghadirkan solusi? Bolehkah kalau saya tadi mencoba menerapkan untuk merespon, katakanlah memberikan kisi-kisi solusi, pengalaman dengan kasus yang serupa dengan Ibu Novalianti. Meskipun bagi saya Ibu Novalianti sudah bisa menghadirkan solusi. Bolehkah tapi kita merespon ada coaching dengan memberikan pengalaman yang sesuai dengan problem yang dihadapi. Misalkan Ibu Novalianti tadi sudah bercakap dengan saya, kejadiannya adalah tidak memiliki fasilitas. Nah saya bilang pada COVID-19 juga, saya pernah mengajar siswa yang tidak punya fasilitas, sehingga lahirlah solusi dari Ibu Novalianti. Bolehkah begitu Pak? Ya, mungkin ini Pak Maksum kalau sudah angkat tangan mungkin bisa menjawab dan dengar dulu. Ya. Silakan Pak Maksum. Ya, karena tadi solusinya 3-3-4 dan saya berpikir untuk mempermudah koordinasi, kita bagi per wilayah saja untuk dekon ini, karena untuk mempermudah koordinasi. Yang berdekatan. Ya, yang berdekatan supaya koordinasinya kan supaya saling mengunjungi bisa. Cuma yang untuk kali ini saja yang berikut harus berkolaborasi, harus campur begitu. Boleh. Cuma saran ini Pak. Terima kasih. Ya, setuju Pak Maksum. Jadi ini nanti Pak Andri kan bisa tahu yang kalau siap. yang berdekatan itu Pak Maksum. Ibu Novalianti, Ibu Srianti Unaut, dan saya, Pak Maksum, Ibu Yulin dengan Ibu Septi.
Pembaruan dengan penguasa Mananggu. paham Saya dengan Ibu Indri. Oke. Saya Ibu Indri paham saja. paham saya juga bisa berakut ke kali Pak yang 4. Sebenarnya per wilayah. Tasnya kan Oh, siap. Oh ya, nanti mau di Ya, apa ya. saya suruh? Ya, makan susu. Jadi untuk Mananggu mungkin untuk Mananggu satu kelompok. Ya, siap. Karena dengan Ibu Kep, dengan mungkin yang begitu Pak Maksum. Ya, ya. Kemudian mencakup yang di pertanyaan Pak Andri, saya rasa kalau kita berhadapan dengan coach yang tidak bisa mengembangkan ide gagasannya, maka solusi yang bisa diberikan itu bukan kita mau memberikan solusi, tetapi sudah benar yang diberikan oleh Pak Andri, kita bisa memberikan contoh pengalaman yang dilakukan oleh orang yang berhubungan dengan kasus itu. Artinya kita hanya memberikan contoh pengalaman, bukan menyampaikan ke dia kalau boleh ini dilakukan seperti ini. Nah, nanti beliau bisa memancing ide gagasannya itu berdasarkan pengalaman yang disampaikan. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Andri, saya juga setuju karena memang tidak semua juga orang yang kita coach itu langsung dia bisa mengetahui potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Nah, bisa saja, tapi kalau kita memang benar-benar melakukan coaching itu intinya di mana diidentifikasi itu kan kita nanti akan mengetahui situasi yang ada itu, kemudian apa yang menyebabkan situasi itu. Nah, pertanyaan apa yang menyebabkan situasi itu di situ bisa menghadirkan dia untuk bisa menemukan ide, sehingga dia akan ketahui oh ini penyebabnya ini, maka kita tanyakan lagi untuk mengetahui ide menanggulangi sebab daripada itu situasinya begitu apa, sehingga dia bisa lahirkan rencana aksinya yang. Tapi kalau memang tetap tidak bisa ya kita bisa memberikan contoh pengalaman dari kita atau pengalaman orang lain. Tapi kalau saya ini itu tidak bisa juga memberikan pengalaman. Tapi insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Ada lagi, kan Ibu? Pas Pak. Oke. Mohon maaf ini sudah lewat 15 menit. Masih ada Pak? Oh ya, silakan. Untuk dekon itu apa gantian lagi yang jadi supervisor? Seperti yang di Rukol. Ya, seperti yang di LMS. Jadi nanti dia ada bisa merasakan coach dengan posisi. Pengamat. Iya, waktunya Pak? Terserah waktunya tidak dibatasi waktu Pak. Ya, di LMS itu tidak ada batas waktunya. Baru yang berikut instrumen. Sampai juga lama-lama nanti linknya akan sulit di videonya tapi kalau dia secara online kan bisa saja linknya akan masuk lama ya. DP instrumen Pak? Ada di LMS. Oh ada di LMS iya. Jadi itu di LMS itu ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi sesi 1 itu pra supervisi. Iya, supervisi, baru observasi, baru pasca. Nanti kalau link untuk bukan link, rubriknya kalau ini nanti saya kirim di WA kalau tidak muncul di Bapak dan Ibu di LMS Bapak dan Ibu. Sumba supervisi Pak Maksum. Jadi kepala sekolah ini.
Kepala sekolah supervisi oleh Pak Maksum. Mimpin. Hari Rabu, Ibu izin hari Rabu itu kemungkinan besar guru-guru dan seluruh ASN kumpulkan di alun-alun. Mana tahu bisa kumpul semua kita bertemu situ buat dekon hari Rabu. Padahal tadi Badekon Jo. Ya, kabupaten juga peringatan HUT PGRI itu nanti hari Rabu. Jadi Ada acara apa itu Pak Andri hari Rabu? HKN, HGN dan Hari Korpri digabung. Oh. Kan Kalau orang CGP masih diberikan rekomendasi untuk Badekon. makanya terasa manfaat Badekon Jo. Sama saja ruangan di SMP 1. Betul ini Pak Andri, supaya saya mau sesuaikan jadwal Pak Andri. Saya semua Sudah. Saya mau Kalau kelompok Mananggu Ibu Ana di Batu Buaya Jo. Pak Maksum itu lebih wilayah bagi wilayah saja. KGL Pak Maksum yang provinsi. per wilayah saja. Pak Maksum ini biar dengan kita Lebih aman di Batu Buaya Jo Ibu Ana. Orang di Batu Buaya. Hari Rabu, hari Patok. Oke, sudah Ya, selesai. terima kasih. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Nanti kalau ada hal yang juga tetap belum jelas, silakan dipertanyakan di grup WhatsApp. Ya. Nanti kita bisa berdiskusi di situ. Saya kira pertemuan kita sudah cukup malam ini. Alhamdulillah, rukol terakhir untuk modul paket modul 2. Nanti kita ketemu lagi rukol di ya ini terakhir hari terakhir. Saya kira sebelum kita tutup kita foto bersama dulu. Oke, kita foto bersama sama Bu Yunani. PGRI. Wakil PGRI. Ilohui yang PGRI Pak. Dengan yang berhubungan dengan itu dan sehingga pasang kacamata Pak Maksum, kacamata baru. Pak Andri tidak boleh Nonton kacamata baru. Iya, kacamata baru. Ini Ilham Alo Pak. Kacamata baru panggilan dialog lama. Yang itu Satu, dua. Luar biasa. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa dimulai. Berdoa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari yang panjang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh Terima kasih. kita meniru Pak. Masih mau mandi Boleh. Ya. Boleh. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih Pak Maksum. Terima kasih. Terima kasih. Duet yang sangat luar biasa Pak Maksum. Selamat Selamat Ketemu besok Bu Yuni. Bu Yunani tadi sesak napas uti ya, sudah ke saya. Pak Maksum, terima kasih saya.